pembahasan biokimia mikroba. Bagaimana biokimia mikroba mempengaruhi kehidupan kita? Atau apa sih yang kalian tahu tentang biokimia mikroba? Ada yang bisa jawab? Atau ngasih pendapat? Silakan. Ada nggak? Saya ingin berpendapat, Pak. Oke, siapa? Sorry. Andrian Azam. Andrian Azam. Silakan. Iya, Panggilan siapa? panggilannya Azam. Jamie, Pak. Jamie. Eh? Iya, panggilannya Jamie, Jamie, Pak. siapa? Sorry. Jamie. Jamie. Oh, beda banget Iya. ya. Oke. Pak. Silakan Apa? Jamie. Jadi menurut saya biokimia mikroba nih, khususnya sebagai saya seorang yang suka nanam, sangat berguna Pak untuk kesehatan tanaman begitu. Contohnya ketika yang saya rasa ya, kalau misalnya tanamannya disiram pakai air yang istilahnya alami, ntar kan banyak bakterinya Pak. Nah di situ tanamannya jadi kayak senang gitu Pak, kelihatannya berbuahan jadi bagus begitu. Oke. Terima kasih Jamie. Next, yang lain, apa yang kalian pikirkan tentang microbial biochemistry? Saya izin berpendapat, Pak. Ya, siapa? Nabil, Pak. Nabil. Oke. Jadi Silakan Nabil. menurut saya kan di dalam tubuh ini banyak kandungan mikroba yang ada dalam diri kita ya Pak. Nah, di mana ada mikroba yang menguntungkan dan juga menjadi patogen. Nah, di sini sangat berperan nih mikroba. Jadi semisal kebanyakan yang patogennya, makanya kita bisa sakit. Kalau yang kebanyakan yang baiknya jadi sehat gitu. Oke. Jadi ada dua peranan ya mikroba ya. Ada yang bisa menimbulkan sakit, juga bisa menguntungkan kita. Good point. Next, satu lagi. Siapa? Belum ada? Oke, saya tunjuk Irna Nuriana. Irna Nurinaya, apa tuh? Nurinayah ya. Sorry, silakan. Kalau bisa video, tampilkan. Oke. Panggilnya siapa nih? Irna atau siapa? Iya, Pak, baik. Sila. Oke. Menurut saya, biokimia mikroba itu berperan dalam tubuh, terutama tadi di dalam tubuh banyak mikroba, ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan atau patogen. Selanjutnya berperan juga Pak dalam makanan, buat fermentasi. Oke. Fermentasi misalkan kimchi atau tempe itu berperan mikroba. Oke. Terima kasih. Irna ya, panggilannya Irna. Atau siapa? Iya Pak, Irna. Oke, sip. Oke, terima kasih Jamie, Nabil, dan Irna. Oke ya. Next. Oke ya. Oke, tadi yang disampaikan ya, Nabil, Irna, ya, bahwa ada mikroba yang berpotensi atau memang ditemukan, ya, ternyata bisa menimbulkan penyakit. Ya, tadi Jamie yang suka nanam, gitu kan ya. Saya kelahiran Brebes ya, Jawa Tengah. Ya, Brebes itu terkenal dengan bawang merah. Ya. Di bawang merah itu ada penyakit yang namanya penyakit moler. Bisa dilihat di sini ya kalian ya. Bisa dilihat, jadi bawang yang kena penyakit ya, itu daunnya rusak seperti ini, bisa kuning terus nanti melepuh dan gampang kalau
bawang itu dicabut gitu ya, atau diangkat sedikit, itu langsung patah. Ya beda dengan bawang yang normal gitu ya, yang nggak pernah kena penyakit. Nah, ini merugikan bagi petani. Ya, ternyata ketika ditelaah lebih lanjut, yang menyebabkan penyakit seperti itu, yang umbi bawangnya jadi kempes gitu ya, nggak ya jadi mati, nggak tumbuh dengan baik, itu ada yang namanya Fusarium oxysporum. Ini kayak jamur gitu loh ya. Ada Fusarium oxysporum. Jadi mikroba yang bisa menimbulkan penyakit di tanaman. Di sini contohnya adalah di tanaman bawang merah. Atau ada juga penyakit pneumonia, ya efeknya sama dengan yang sekarang sedang merebak kayak COVID-19, tapi COVID-19 kan virus. Nah, kalau ini ada bakteri ya, ada Streptococcus pneumonia. Sebenarnya banyak yang menyebabkan pneumonia. Salah satunya adalah Streptococcus pneumonia, dan ini bisa menyebabkan di paru-paru kita bermasalah ya. Kalau bermasalah berarti nanti pernafasan kita juga ya terganggu. Oke. Tapi apakah mikroba itu identik dengan sesuatu yang mengerikan bagi kehidupan manusia? Ternyata enggak. Tadi disampaikan oleh Irna ya. Mikroba juga sangat penting bagi pembuatan makanan. Tidak hanya makanan, minuman juga ada yang mengandung dalam pembuatannya melibatkan mikroba. Ya, misalkan yang terkenal aja roti. Ya, kalau kita nggak, nih kalau yang kos-kosan ya, dulu kos-kosan ya, sekarang mungkin kos-kosan tapi nggak di kos gitu ya. Kalau nggak ada nasi gitu ya, atau susah, terus sarapan pagi-pagi, kuliahnya pagi-pagi juga, wah nggak sempet. Akhirnya apa? Makan roti. Nah, roti itu terbuat dari apa? Ya dari gandum, lalu difermentasi. Siapa yang fermentasi? Mikroba. Atau tempe, makanan khas Indonesia. Ya kan, terkenal nih sampai ke beberapa penjuru dunia. Ya, ternyata tempe yang dibuat dari apa tuh namanya? Kedelai, ya, itu juga difermentasi oleh mikroba. Ya, kita kenal ya Saccharomyces. Ya, seperti itu. Nah, ini jadi mikroba juga berperan dalam daily diet kita dengan makanan yang keseharian kita atau minuman ya. Kalau di Indonesia jarang ya. Di Jepang banyak banget. Jepang itu sake ya. Jadi kalau party itu sake, pasti ada keluar sake atau keluar bir. Bir, sake, wine itu kan terbuat dari apa? Dari grain ya. Bisa dari beras kalau sake gitu kan ya. Terus nanti difermentasi, nanti dapat airnya, itu kan etanol. Ya bergantung nanti grade-nya. Biasanya kalau anak-anak mahasiswa ya di sini, ya, jangan tanya halal haramnya ya, karena mereka ya biasa aja gitu ya. Terus minum bir, biasanya kalau party itu minumnya di kampus juga, nggak masalah di sini kan itu jadi kebudayaan ya, adat mereka. Minum itu bisa 5%, 3% gitu ya. Ya paling mentok biasanya kalau bir itu 15% atau 13%. Kebanyakan 9% ya kalau itu juga tinggi ya. Beda dengan sake itu bisa 20% ya. Ya, kalau yang grade-nya lebih tinggi ya ada lagi. Cuman ya katanya sih itu tambah. Kalau bahasa Jawanya ngelak, nggak tahu bahasa Indonesianya apa jadi. Tapi itu yang saya ingin katakan adalah minuman juga ada yang melibatkan fermentasi oleh mikroba dalam pembuatannya. Lalu, ya mikroba juga sangat bersinggungan dengan apa tuh namanya ya? Istilahnya ada yang namanya bioremediasi. Ada yang pernah nonton film Deepwater Horizon? Ada nggak? Atau pernah tahu Deepwater Horizon? Jadi film ini menceritakan tentang ya kebakaran yang terjadi di kilang minyak lepas pantai. Bener nggak istilahnya ya? Jadi di lautan ada kilang minyak, terus kilang minyaknya meledak.
Wah, itu tragedi yang heboh ya, itu di Meksiko ya tahun 2010. Pasca terjadinya ledakan, ini minyak yang dibor, yang sedang ditambang, istilahnya apa yang tepat ya? Minyak yang ditambang itu muncrat keluar, spill out ke lautan. Namun beberapa tahun setelah terjadinya musibah Deepwater Horizon ini, ada mikroba yang namanya salah satunya ya Alcanivorax burkumensis. Ya, ternyata mikroba ini dia bisa dalam kutip memakan si minyak. Bayang ya, ada limbah, terus di situ ada mikroba yang bisa memakan limbah itu. Padahal kita jarang menemui yang namanya mikroba bisa makan limbah, makan minyak. Oke. Lalu para ilmuwan berlomba-lomba untuk mencari kira-kira apa yang bisa menyebabkan si mikroba ini bisa meremediasi ya lingkungan di situ. Oke. Dan mikroba itu juga sangat dekat dengan kehidupan kita. Ini contohnya ya, jurnal yang dipublish di PLOS ONE, Jungle in There, Bacteria in Belly Button. Sorry ya, di tali pusar kita. Bahasa Jawanya udel. Nggak tahu nih bahasa Jawa bener atau enggak ya, tapi bahasa Brebesnya udel. Di belly button ya, itu ada sekumpulan mikroba, dan mikrobanya itu sebenarnya banyak, dan ternyata ya bisa diklasifikasikan. Mikrobanya itu bisa diklasifikasikan. Ya ini mikroba ini, mikroba ini, mikroba ini. Jadi filogenetik. Ya nanti kalau nggak tahu filogenetik, ya belum dapat filogenetik, cari filogenetik seperti apa. Jadi ada kekerabatan. Oh, mikrobanya itu kelompok keluarganya ini, marganya ini, seperti itu. Oke ya. Itu ya bahkan pada tempat yang bagi kita kayaknya aneh ya, kok ada di belly button gitu kan. Seperti itu. Tapi itulah yang namanya mikroba, ada di situ. Dan dia juga punya fungsi. Kita bisa mendapatkan keuntungan di mikroba tersebut. Bisa juga mendapatkan penyakit dari mikroba tersebut. Kita juga bisa mendapatkan senyawa yang bermanfaat, ya. Contohnya apa? Antibiotik. Ya, antibiotik atau ya untuk beberapa medical drugs yang lain juga mendapatkannya dengan tadi mencari mikroba yang dia bisa metabolize, produce kompon tertentu, senyawa tertentu, dan dia bermanfaat bagi kita ya untuk neutralize suatu penyakit gitu. Dan bisa juga ya tadi ya pada tanaman pada tanaman juga ada ya. Sekarang ada kecenderungan kalau di Indonesia itu menggunakan mikroba untuk pupuk. Gitu kan ya. Maka terkenal ada EM4 kalau nggak salah ya. Oke, itu juga merupakan kumpulan mikroba yang bisa membantu tanaman tumbuh sejahtera dalam kutip. Oke. Ya, jadi some of them we cannot live without, others cause disease that can make us sick or kill us. Ya, bahkan ada yang bisa mematikan kita gara-gara mikroorganisme atau gara-gara makhluk hidup yang kecil yang kita sendiri tidak bisa melihatnya secara kasat mata. Ya. Kalau berkaitan dengan biokimia mikroba, ya awal mula kehidupan. Ya, awal mula kehidupan itu dari mana? Dari apa, gitu kan ya? Dari apa? Katanya dari sesuatu yang dia abiotik, bukan molekul organik. Jadi dari anorganik muncul ya berubah jadi molekul organik. Ini kan yang dilakukan oleh Waller ya, yang membuat apa? Organic compound semisal
metana, dulu sih urea ya, yang disintesis urea. Nah, itu kan jadi penemuan yang sangat-sangat wah dan menggemparkan. Berarti kita bisa membuat materi apa ya namanya organik yang ada C dan H-nya, dan itu terbuat dari bukan dari molekul organik lain, bukan konversi, tapi mengubah dari sesuatu yang apa tuh berbeda-beda ya, dari hidrogen gitu ya, mungkin dari metana, terus kok berubah gitu ya jadi molekul organik yang itu ada di makhluk hidup ya, bukan benda mati. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana proses si misalkan metana atau hidrogen atau urea tersebut berubah menjadi materi DNA, lalu DNA tersebut diprogram, nggak tahu yang program siapa, sehingga menyimpan informasi-informasi genetik, dan itu berguna untuk mendrive ya makhluk itu tersebut hidupnya seperti apa. Itu kan yang nggak bisa dijawab oleh manusia. Kalau saya sebagai seorang yang beriman ya menganggap itu bagian dari kekuasaan yang menciptakan kita. Ya, manusia kan sekedar ini kemungkinan gini. Tapi bagaimana, kenapa itu bisa dilakukan, kenapa itu bisa terjadi, itu adalah perihal keyakinan. Next, kita masuk ke pertumbuhan mikroba. Oke, nah ini kita bicara makanan dulu, karena ini sangat dekat dengan kita, ya. Mungkin yang suka Korea, ya, ada yang namanya kimchi, di Indonesia juga mungkin ada yang buat, ya. Jadi ini dari fermentasi sayuran ya, ada kubis, lobak, ya, difermentasi gitu ya. Ya, nanti kasih mikroba dan garamnya lumayan banyak kan. Kalau saya lihat di vlog-vlognya orang Korea atau orang Indonesia yang di Korea atau orang Korea yang bisa bahasa Indonesia, ya. Kimchi itu melibatkan mikroba, lalu ada kombucha, ya. Kombucha ini minuman ya, fermentasi dari ocha ya. Ocha itu green tea atau teh hijau. Lalu ada miso ya. Kalau di miso itu kayak bumbu lah ya. Jadi kalau beberapa sayuran atau masakan Jepang itu dikasih miso. Ya, miso nanti macam-macam ya. Di gambar 3 ya. Bentuknya macam-macam. Apa tuh namanya? Ada miso yang ini warnanya kuning, terus ada yang yang merah juga ada kalau nggak salah ya. Nah, tapi ya ini buatannya orang Jepang, dari mana? Dari fermented soybean ya, yang dicampur dengan grain yang lain ya, ada biji-bijian yang lain, bisa juga tambahkan dengan salt ya, ada garam. Atau ya semacam minuman beralkohol, di sini kita bilang mead ya. Ini biasanya dari fermentasi madu ya. Atau ya tadi sake atau wine, bir itu kan dari fermented minuman yang hasil dari fermentasi, atau tempe. Kenapa ini terjadi? Kenapa kok awal misalkan dari grain atau dari cabbage atau radish itu berubah jadi kimchi dan selainnya, ya, dan taste-nya itu kan berbeda dari taste awalnya, ya. Beda nih dengan kubis atau lobak yang awal dikasih terfermentasi, warnanya ya berubah, terus rasanya juga berubah. Ya, tempe juga ya, kita kan nggak seperti makan kedelai ya, tapi kedelai yang sudah terfermentasi rasanya berbeda, gitu ya, penampakannya juga berbeda. Apa yang menyebabkan itu? Ya tentu saja mikroba. Bagaimana mikroba bisa seperti itu? Karena mereka juga bisa yang namanya bertumbuh. Mereka tumbuh dari awalnya sedikit dengan memanfaatkan makanan yang ada. Di situ ada grainnya berupa kedelai, ya, dimanfaatkan oleh mikroba untuk tumbuh. Nah, ternyata tidak sekedar memanfaatkan si kedelai itu, tapi juga bisa mengubah teksturnya, terus mengeluarkan, memproduksi yang dia tesnya kita bisa rasakan. Nah, ini yang terjadi ya. Kenapa? Karena ada
microbial growth. Ya. Lalu misalkan pada kasus riboflavin production, jadi vitamin B2. Nah, vitamin B2, ini contohnya adalah, ini pathway-nya nggak usah dihafalin ya, ini sekedar contoh. Jadi bagaimana kita bisa memproduksi riboflavin atau vitamin B2 berasal dari mana? Dari jalur pengubahan ribulosa 5-fosfat di sini. Ini kalau orang biokimia gitu ya, nanti perlu tahu nih ya. Jadi kalau ini baru semester 4, memang agak-agak awal untuk memahami biokimia. Tapi nanti kalian akan sangat-sangat apa istilahnya ya? Sangat-sangat mempelajari ini. Ya, lintasan-lintasan metabolisme dan lain sebagainya. Ya dulu saya S1 S2 saya di metabolisme ya, bagian metabolisme. Jadi saya tahu. Kembali lagi. Jadi berasal dari glukosa nanti bisa diubah menjadi vitamin B2. Dengan apa? Dengan memanfaatkan lintasan atau pathway yang ini. Lintasan metabolisme yang ini. Dan ternyata kalau di sini gambarnya adalah Escherichia coli, E. coli, atau E. coli ini bacanya. E. coli dari different strain, jadi strain yang berbeda. Oke ya. Nah, kalau yang strain yang sebelah kanan ini, paling kanan ini, kalian lihat ini paling pekat, ini ternyata bisa menghasilkan atau memproduksi riboflavin yang lebih banyak dibandingkan dengan strain E. coli yang lainnya. Sama-sama E. coli, tapi ya dia memproduksi riboflavin yang sama, ya dengan catatan medianya sama, kondisi pertumbuhannya sama. Yang ingin saya sampaikan di situ adalah bahwa ini adalah beberapa peranan dari mikroba dan itu muncul gara-gara mikroba bisa kita tumbuhkan. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa kok kita mempelajari pertumbuhan mikroba? Ya, kenapa kok kita mempelajari pertumbuhan mikroba? Sebelum langkah jauh, ya, sebelum dalam membahas microbial growth, kita perlu sepakat dulu bahwa yang dinamakan dengan microbial growth itu adalah refers to increase in number. Ini korelasinya pada jumlah. Yang namanya tumbuh di mikroba ini adalah bertambahnya individu, bertambahnya sel dari mikroba. Ingat ya, bertambahnya jumlah mikroba, bukan besarnya atau bertambahnya volume mikroba. Oke ya, kita harus sepakat dulu bahwa yang namanya microbial growth itu correlated with increase in number, not in cell size. Oke, jelas ya. Kenapa kok kita mempelajari? Karena ketika kita belajar pertumbuhan mikroba, maka berarti kita bisa mengontrol mikroba itu. Oh, kapan sih ini misalkan kalau nanti ya, kalau kita pengen memproduksi senyawa tertentu, antibiotik tertentu, berarti kan kita antibiotik itu dihasilkan oleh mikroba. Mikroba itu dihasilkan, mikroba itu bisa memproduksi karena ada makanan. Karena waktunya tepat untuk memproduksi. Kalau ada makanan terus kasih mikroba, terus baru dicampurkan, terus diisolasi, ya kita nggak akan dapat antibiotiknya. Tapi butuh waktu. Kita bisa ngontrol itu. Ya. Kenapa? Karena kita tahu nanti yang namanya kurva pertumbuhannya seperti apa. Jadi kembali lagi, kenapa kok kita mempelajari microbial growth? Karena kita bisa mengontrol mikrob gara-gara kita bisa tahu pertumbuhan mikroba ini. Selanjutnya adalah kalau mikroba tumbuh, tandanya apa? Nah, kalau kita perhatikan di yang sebelumnya, nih, ada yang berbeda nggak? Antara yang ini elemer 1, 2, dan 3. Ada nggak? Warnanya semakin pekat, Pak. Ah, betul. Warnanya semakin pekat. Dan biasanya kalau kita mengkultivasi atau memelihara mikroba, ya, warna yang semakin pekat itu menandakan mikrobanya semakin banyak. So, increase in number.
berarti pertumbuhannya lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Pertumbuhan yang baik itu, yang banyak itu, yang lebih baik itu biasanya ditandai dengan sel masanya atau biomass-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, ini disebut ada yang namanya increase in dry weight. Jadi berat keringnya itu lebih banyak, gitu ya. Atau absorbansinya semakin pekat, absorbansinya semakin meningkat. Oke ya. Kenapa bisa meningkat? Karena materi genetiknya juga meningkat. Semakin bertambah, nukleik asidnya bertambah. Atau kompartemen yang lainnya dari mikroba itu, peptidoglikannya ada tumbuh, kaitinnya juga ada, seperti itu. Oke, sampai sini jelas ya? Nah, kalau dalam pertumbuhan mikroba, ya, kalau dalam pertumbuhan mikroba, kita mengenal ada yang namanya reproduksi aseksual, ya, aseksual, ya. Ada yang namanya pembelahan biner. Jadi pembelahan biner, kita ada sel yang tua, kita sebut parental cell, ya, parental cell, ya. Lalu dia membelah, ya, menjadi dua. Ini kita sebut selnya ini daughter cell, sel anakan. Oke. Ya, ini disebut pembelahan biner dari 1 menjadi 2. Terus nanti ini juga bisa membelah lagi 1 menjadi 2, 1 menjadi 2, nanti jadi 4 ya kan? Dari 1 parental cell. Oke. Karena pembagiannya dari 1 parental cell ini kita bisa mendapatkan 2 sel yang sama dan identik, maka seringkali pembelahan biner itu disebut replikasi. Tapi jangan sampai salah paham dengan replikasi di DNA ya, berbeda. Oke, tapi disebut juga replikasi. Oke, syaratnya apa? Syaratnya adalah kondisi pertumbuhannya sesuai. Oke, kalau misalkan E. coli ditumbuhkan ya di media, lalu kondisi pertumbuhannya sesuai, suhunya sesuai, pH-nya sesuai, maka dia akan tumbuh banyak dan tumbuhnya itu double terus ya. Nih, every cycle doubles the number of cell in population ya. Dari yang berlipat ganda tersebut ada yang namanya istilah pertumbuhan eksponensial. Jadi tidak sekedar linear, yang tidak sekedar kayak gini, thread gitu kan, kayak diagonal, tapi dia awalnya rata kayak gini, terus nanti akan tajam meningkat. Itu namanya exponential growth. Ya. Nah, kalau kita mengkulturkan mikroba, kalau titik-titik ini nih, ya, ini kan mikroba, ini disebut koloni. Paling gampangnya memang kalau yang ini, ya, kita sebut ini. Kalau kita menghitung itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dihitung sebagai 1. Gitu kan. Kenapa? Karena itu awalnya sebenarnya 1 sel, nah, terus tadi berkembang jadi banyak seperti ini. Dan sampai bisa kita lihat dengan mata. Oke ya, itu namanya koloni. Ya. Mound of bacteria on solid growth, which has large enough to detect. Ya, yang bisa kita lihat ya disebut koloni. Nanti kalian harus familiar dengan koloninya yang mana? Ini. Ya sebenarnya itu jadi awalnya dari 1 parent cell. Ya. Terus berkembang sehingga bisa kita lihat. Makanya kalau kita hitungnya biasanya dari parent cell itu berapa? 1 2 3 4 5 dihitung aja. Ya, nanti kalau ada yang bisa manual gitu kan ya. Dulu waktu S2 saya ngitung jumlah sel. Saya S2-nya tentang ragi ya, Saccharomyces cerevisiae ya, di pertumbuhan itu. Oke, ini contohnya dari 1 sel jadi 2, terus jadi 4, terus ini jadi 8. Oke. Next, ada juga pertumbuhan aseksual yang dia tidak menghasilkan anakan atau daughter cell yang identik. Artinya dia asimetris. Ya, maka disebut di sini ada budding, ya, pertunasan. Contohnya apa? Saccharomyces cerevisiae,
ya. Dia itu awalnya parenselnya 1, terus muncul nih badinya di sini. Nah, terus ini bisa badinya itu bisa keluar atau lepas dari parenselnya, dan dia tidak memproduksi badi lagi, tapi parenselnya ini dia bisa memproduksi badi lagi. Ini kan dapat 2 nih, seperti itu. Oke, jelas ya. Tapi bisa juga ini badinya tetap aja nempel di sini. Nah, dulu waktu saya penelitian Saccharomyces itu terlihat banget gitu ya. Ada badinya, ada budding apa tuh namanya? Budding ya, ada tunas yang ada di sel Saccharomyces-nya. Nah, kelihatan banget. Oke. Dan kita mengenal ada mold ya, yang dia bisa ya, ini contohnya kalau kita makan roti terus misalkan kadang orang nyisain gitu ya, udah kenyang sisain, tapi kalau ditaruh pada tempat yang menyebabkan mikroba itu bisa tumbuh bebas, ya maka nanti kapang muncullah seperti ini. Akhirnya kita merasa wah menyesal ya, udah rotinya kayaknya enak, tapi ternyata jamurnya muncul, ya. Kapangnya muncul, gitu. Jadi nggak bisa dimakan. Ya. Gitu. Sayang, tapi ya itu, ya. Ini apa ya namanya, reproduksi asexual budding. Nah, untuk pertumbuhan kita mengenal adanya kurva pertumbuhan. Ada 4 fase. Ya, kita mengenal ada fase lag di sini. Jadi awalnya ini fase awal-awal nih. Jadi ketika ada makanan, di sini ada makanan, ada mikroba, ya. Makanan pada tahap awal kayak gini. Jadi nggak ada pertumbuhan yang signifikan. Lalu pada waktu tertentu dia akan meningkat. Peningkatan yang tajam ini, pertumbuhan yang eksponensial itu disebut fase log. Oke ya. Lalu suatu waktu ada fase di mana pertumbuhan selnya itu ya kecepatannya sama dengan kematiannya, sehingga jumlahnya itu apa tuh? Flat. Flat itu apa? Flat ya, flat. Ya. Rata. Ya. Oke, ini disebut fase stasioner. Oke. Lalu jika kita teruskan inkubasi mikrobanya, gitu ya, maka akan menurun jumlahnya. Ya. Ini disebut fase kematian, atau ada yang menyebutnya senescence phase. Senescence ya, senescence. Nanti kalian cari senescence ya, atau fase kematian, decline phase. Ya, ini yang terjadi. Nah, ini gambaran jadi dari ini ya. Kalau pakai plotting logaritmik, jelas banget, seiring bertambahnya waktu, nanti pertumbuhannya, jumlah selnya juga akan semakin banyak. Tapi kalau kita pakai plot aritmetik, jelas banget nih. Pada waktu tertentu dia datar-datar saja, tapi pada saat ini udah berapa hour, 3-4, dia mulai meningkat. Nah, ini jadi fase log. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Hai, silakan Nabil. Kalau yang di fase mikrobakteri gini, Pak, sebenarnya yang paling bagus dipakai buat isolasi itu pas di bagian mananya, Pak? Soalnya kemarin ada salahnya. Fase apa? Isolasi apa? Bakteri kalau nggak salah. Oh, isolasi bakteri. Mungkin untuk ini Pak diambil apa namanya metabolit sekundernya mungkin. Nah, itu. Oh, itu pertanyaan nanti. Oke, jadi ini ada yang tahu jawabannya. Jadi kalau udah baca slide-nya bisa jawab ini. Ini coba. Nah, ini Dalmi ya, Dalmi-san. Ini orang Jepang, bukan orang Jepang. Oke, if you want to get high amount of secondary metabolites, when do you harvest the microbes? Ada yang bisa jawab pertanyaan Nabil? Fase log, Pak.
Fase Fase stasioner. logaritmik sebelum stasioner mungkin, Pak. Fase apa? Fase logaritmik tapi tepat sebelum masuk ke fase stasioner. Oke, sebentar. Fase logaritmik sebelum fase stasioner. Benar, Pak. Ini, yang mana? Nah, itu. Kalau kita mengisolasi metabolit sekunder, ya, sebenarnya ya, kita harus paham dulu metabolit sekunder itu apa. Oke ya, harus paham dulu. Jadi metabolit sekunder itu adalah senyawa yang dihasilkan oleh mikroba, kita konteksnya mikroba, gitu ya, yang dia dihasilkan karena makanan sudah habis atau sudah langka. Sedangkan mikroba dia harus bertahan hidup kan? Ya enggak? Bayangin enggak? Ada media ya. Di sini awalnya kan banyak media nih. Terus mikrobanya dikit. Ya kan? Nah, terus lama-kelamaan ini kan sudah ada pembelahan biner dan seterusnya, meningkat, jumlah mikrobanya banyak, number of cell-nya increase, ya. Semakin banyak mikroba, berarti konsumsi makanannya juga semakin meningkat. Sedangkan makanannya kan nggak ditambah. Kalau kita menginkubasi mikroba itu, medianya nggak ditambah, kecuali nanti ada penambahan. Ya, tapi dalam riset biasanya mikrobanya tetap, jumlah medianya tetap, tapi mikrobanya bertambah. Banyak mikroba yang butuh makan, tapi makanannya dikit. Nanti ada suatu fase di mana makanannya sudah habis, tapi mikrobanya tetap pengen hidup. Gitu kan? Di fase ini. Caranya dengan apa? Kayak manusia. Manusia kalau pengen tetap hidup, bertahan dia dengan apa? Dengan berusaha lebih keras. Dia itu mau misalkan mau membanting tulang, maksudnya dia mau bekerja yang seremeh apapun asal dia bisa mendapatkan uang untuk makan. Gitu kan ya. Sama dengan mikroba, dia memproduksi metabolit yang dia bisa apa? Menjaga dirinya supaya tetap hidup. Bisa beradaptasi dengan kondisi yang kurang makanan. Jadi metabolit sekunder itu sebenarnya adalah senyawa yang dia dihasilkan karena si mikroba pengen bertahan dalam kondisi kekurangan makanan. Itu fase apa? Fase ketika pertumbuhan dan kematian itu sama di sini, di fase stasioner. Ya, udah scarcity, apa tuh? Ada kelangkaan makanan. Nah, di sini sudah mulai terbentuk secondary metabolites. Nah, nanti pas di sini, ini banyak nih, di akhir sini banyak secondary metabolite. Tapi pertanyaannya adalah kalau kita nanti risetnya ini ya, isolasi senyawa dari ini, isolasi metabolit sekunder dari fungi, dari fungi. Itu. Jadi saya menginkubasi sampai 22 hari. Itu udah fase stasioner. Tapi ternyata kalau saya teruskan inkubasinya sampai 30 hari, saya mendapatkan senyawa yang lebih aktif di antara 22 sampai 30. Artinya apa? 20 sampai 30 hari itu kan tetap fase stasioner dan itu diproduksi metabolit sekunder. Nah, pertanyaannya adalah kalau tadi pertanyaannya adalah kapan kita mengisolasi senyawa, tepatnya pada jam keberapa atau hari keberapa, bergantung ya senyawa yang bagaimana yang kita pengen dapatkan. Misalkan senyawa yang aktifnya misalkan apa, kalau saya insektisida, sebagai insektisida. Jadi tadi ya, untuk menjawab pertama ya, ini nggak bisa sederhana ya. Kita sebagai seorang biokimiawan harus tahu ya, pertama metabolit sekunder itu diproduksi karena apa. Lalu kita kalau ada pertanyaan seperti itu, tanya dulu
metabolit sekunder yang seperti apa? Aktivitasnya yang meningkat atau seperti apa? Tapi overall, ya kalau memang nggak ada clue yang lain, ya bilang aja ya. Nggak apa-apa kalau fase stasioner kita isolasi, berarti sudah terbentuk metabolit sekunder. Jelas ya? Kebayang ya? Jadi metabolit sekunder itu memang dihasilkan ketika fase stasioner. Itu ketika ada kelangkaan makanan. Jelas Nabil ya? Oke. Baik. Nah, ada istilah yang namanya waktu generasi. Jadi waktu generasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk double in number. Jadi awalnya misalkan mikroba yang kita kasih, yang kita taruh itu ada 10 mikroba misalkan. Ya. Terus nanti waktu yang dibutuhkan untuk jadi 20 itu namanya generation time. Waktu generasi. Dan biasanya bakteri itu punya waktu generasi yang singkat. Sedangkan untuk fungi, itu waktu generasinya lambat. Makanya kok kalian kalau riset tentang mikroba, dan itu waktu mikrobanya fungi, itu tidak membutuhkan waktu yang lebih lama. Bisa lebih dari 5 hari. Ya, saya sendiri bisa untuk waktu inkubasi bisa sebulan, 22 hari seperti itu untuk dapat senyawa yang diinginkan. Tapi kalau bekerja dengan mikroba jenis bakteri, ya dapat dalam hitungan jam, 2 hari juga sudah dapat metabolit sekunder yang diinginkan. Seperti itu. Jadi kalian kalau riset tentang mikroba, meskipun cepat ya dibandingkan dengan tanaman. Kalau tanaman misalkan riset tanaman, saya juga beberapa kali riset isolasi senyawa dari tanaman, itu kan bergantung. Kalau tanaman kayu misalkan, kayak tanaman kayu, ya bergantung. Itu dihasilkan pada umur keberapa. Semakin tua misalkan semakin baik atau semakin banyak. Gitu ya. Nah kalau mikroba sebenarnya lebih cepat tuh. Dalam hitungan jam, tidak harus berbulan-bulan tanamannya muncul gitu kan. Kalau mikroba ya beberapa jam sudah muncul. Ya. 2 hari juga cukup. Gitu kan ya. Itu. Nah, kalau fungi itu bisa berhari-hari. Oke, sampai sini jelas ya. Prinsip dari waktu generasi. Ya, dan beberapa patogen yang ada di dalam tubuh yang bisa menyebabkan penyakit bagi tubuh kita itu umumnya dia punya generation time itu 5 sampai 10 jam. Ya, tapi bergantung jenis mikrobanya ya. Maksudnya apa? Waktu yang dibutuhkan untuk mereka untuk memperbanyak diri, gitu ya, semakin singkat, itu semakin mudah menginfeksi tubuh kita. Semakin lama ya, semakin sulit untuk terdeteksi juga, gitu ya. Jadi kayak virus gitu ya. Virus itu kan onset, ada istilah onset ya. 2 hari sudah kelihatan gejalanya. Kenapa muncul gejala? Berarti virusnya sudah semakin banyak sehingga efek terhadap tubuh kita juga semakin terlihat. Tapi kalau virusnya sedikit, itu kan belum bisa terdeteksi. Artinya belum sampai ke waktu generasi dia. Ya, tapi kita bicara tentang mikroba, bukan ke virusnya ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Ke faktor-faktor pertumbuhan. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Ya, ada oksigen, ketersediaan oksigen, ada temperatur, ya suhu, ada moisture, kelembapan, gitu kan. Ada salinitas, ya bisa juga ini di sini saya tuliskan salt and sugar concentration, jadi konsentrasi garam dan gula, lalu pH. Sebenarnya ada juga yang menambahkan yang lain, faktor-faktor yang lain. Tapi yang saya akan jelaskan di sini ada beberapa ini aja. Ya, kalian kalau baca literatur mungkin lebih dari ini. Atau mungkin mengklasifikasinya berbeda juga. Tapi poinnya yang kalian harus pahami adalah ada beberapa yang bisa mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Ada faktor makanan, ada faktor lingkungan juga. Ya, oksigen. Nah, kita mengenal ada mikroba obligat anaerob.
strict or obligate anaerob. Artinya apa? Kita fokus ke anaerobnya. Anaerob artinya yang dia tidak membutuhkan oksigen. Anaerob. Air berarti udara berkaitan dengan oksigen. Dikasih an berarti dia tidak membutuhkan oksigen. Nah, di sini kok ada strict or obligate anaerob. Artinya sama sekali dia tidak butuh oksigen. Kalau ada oksigen, malah dia mati. Contohnya ada Neisseria gonorrhoeae, raja singa. Ini bukan The Lion King ya, tapi penyakit kelamin. Ya. Neisseria gonorrhoeae ini dia itu apa tuh namanya? Apa istilahnya? Menular dengan dia syaratnya adalah nempel ke mukosa. Ya, nempel ke mukosa apa tuh? Manusia yang lainnya. Gitu ya. Makanya kok penyebarannya dengan tadi apa ya? Gara-gara di penyakit kelamin itu. Gitu. Oke, nanti bisa cari-cari sendiri. Ya, ada Neisseria gonorrhoeae. Ya, itu salah satu contoh dari obligate anaerob. Ya. Lalu ada fakultatif anaerob. Fakultatif anaerob. Fakultatif anaerob itu apa? Artinya adalah dia sebenarnya anaerob, tapi dia bisa juga tumbuh di aerob. Jadi ada atau tidak ada oksigen, dia bisa hidup keduanya, di kedua kondisi itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka bisa shifting metabolismenya. Nah, ini yang akan kita belajari. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia bisa melakukan shifting metabolisme. Contohnya adalah E. coli, ya, Enterobacteriaceae. Ya, ada yang namanya aerotoleran. Ya, aerotoleran itu apa? Jadi aero berkaitan dengan oksigen, udara, toleran, toleransi. Artinya dia sendiri sebenarnya dia tidak butuh oksigen, tapi kalau ada oksigen ya nggak apa-apa, nggak akan menyebabkan kematian bagi mikroba tersebut. Contohnya adalah Lactobacillus, ada juga Streptococcus. Selanjutnya ada Microaerophiles. Ya. Jadi dia ya sebenarnya menyenangi kondisi kurang oksigen. Ya. Jadi kalau ada tambahan oksigen malah dia nggak banyak tumbuh. Ya. Bahkan ya, dia itu memanfaatkan karbon dioksida. Ya, jadi dia tumbuhnya dari karbon dioksida itu. Contohnya apa ini? Campylobacter jejuni. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya. Ini ada yang namanya ini dicontohkan 5 aja ya. Ada ini medianya media thioglycolate ya. Media thioglycolate ini isinya sebenarnya ada thioglycolate ya. Terus ini ada agarnya tapi konsentrasinya rendah. Jadi setelah di autoclave ya, media ini ya, kalau di autoclave itu oksigennya kalau dipanasin oksigen itu kan akan hilang kan? Gitu. Akan hilang. Arti di sini itu anaerob ya. Tapi kita lihat di sini kan masih ada ruangan udaranya. Ya, di sini ya memungkinkan udara masih ada. Nah, kalau setelah di autoclave terus kita masukin mikroba, kita nggak tahu mikrobanya gitu ya. Ternyata di sini ada dan di sini juga diberikan ruang untuk udara. Maka kalau mikrobanya tumbuh di bagian atas saja, maka kemungkinan mikrobanya jenis obligate aerob atau mikroba aerobik. Kenapa? Karena dia butuh oksigen untuk hidup. Nggak ada yang tumbuh di bagian bawah. Sebaliknya, kalau yang tumbuh itu hanya di bagian bawah aja, artinya dia tidak menyukai kondisi adanya oksigen. Ya, itu disebut obligate anaerob. Lalu ada yang namanya fakultatif anaerob. Ya, fakultatif anaerob. Nah, kalau ini fakultatif anaerob apa? Ya, dua-duanya bisa. Ya, baik ada oksigen atau nggak ada oksigen, dia tetap bisa hidup. Apalagi aerotoleran, ya dia bisa apa aja nggak masalah lah, gitu. Nah, ada microaerophil, ya, dia sebetulnya suka oksigen, ya, tapi dia lebih menyukai adanya karbon dioksida. Ya, makanya dia bisa hidup, tapi nggak
di permukaan, ya, tapi di bagian sini. CO2-nya dari mana? Nanti CO2-nya bisa dihasilkan dari metabolisme mikroba itu sendiri. Oke. Kenapa kok mereka bisa bertahan? Ya, kenapa kok ada mikroba yang dia harus hidup dengan oksigen, dan ada juga mikroba yang dia nggak mau hidup kalau ada oksigen. Kenapa? Karena adanya kemampuan detoksifikasi. Jadi seperti manusia, sebenarnya manusia itu, ya, itu kan menghasilkan radikal bebas. Ya, dalam tubuhnya menghasilkan radikal bebas. Ya, sama dengan mikroba. Mikroba menghasilkan radikal bebas kalau ada oksigen. Ya, oke. Ini kita sebut generate reactive oxygen species. Ya, menghasilkan radikal bebas. Karena dia toksik, maka dia harus didetoksifikasi. Nah, ternyata mikroba-mikroba yang dia anaerob, apalagi obligat anaerob, dia itu tidak punya enzim. Enzim apa saja? Ada yang namanya enzim peroksidase, ada enzim superoksida dismutase, ada enzim katalase. Ini tidak dimiliki oleh anaerob. Tapi kalau aerobik, dia punya. Makanya meskipun ada diproduksi ROS, ya, reactive oxygen species, nggak masalah. Kenapa? Karena ada yang menetralkan siapa? Enzim. Nah, caranya gimana? Ini peroksidase. Menetralkan, awalnya diproduksi ini hidrogen peroksida, ini adalah toksik, bisa dikatalisis oleh peroksidase menjadi sesuatu yang tidak toksik, dan air. Ya, air nggak toksik bagi mikroba. Lalu ini superoksida dismutase, atau yang terkenal ada katalase. Katalase ada peroksida, ini hidrogen peroksida diubah menjadi air dan oksigen. Itu makanya kok dalam pengujian ini, ya, pengujian mikroba, ada misalkan ini dicontohkan, ada kita pengen membedakan, ya, how to distinguish streptococcus, ya, streptococcus dengan staphylococcus. Streptococcus itu aerotoleran, artinya ada oksigen nggak masalah. Tapi, ya, si aerotoleran ini dia tidak mempunyai katalase. Ya, Staphylococcus itu fakultatif anaerob, artinya bisa tumbuh di aerob, ada oksigen maupun nggak ada oksigen. Jadi sebenarnya sama. Tapi bagaimana kita bisa membedakan Streptococcus dan Staphylococcus? Dengan cara dicek enzimnya, katalase. Ternyata Staphylococcus dia punya enzim katalase. Kalau punya enzim katalase, artinya adalah ketika kita pakai ini, ya, Staphylococcusnya, maka akan positif katalase. Nah, kalau Streptococcusnya dia negatif, jadi nggak terbentuk buih-buih yang ini merupakan oksigen. Ini cara membedakan. Nah, ini ya. Terus ada juga yang namanya kapnofil. Kapnofil ini adalah mikroba yang dia butuhnya CO2 bahkan, ya, bisa sekitar 5-10% ya kondisinya. Jadi untuk menumbuhkan kapnofil ini, ya, kita butuh yang namanya yang disebut candle jar. Candle jar itu sebenarnya ya kayak toples aja, dan di situ kan awalnya ada oksigen, ya, dibakar aja oksigennya dengan masukin candle lilin, ya. Kalau dibakar oksigennya habis, yang tersisa adalah produk dari pembakaran, yaitu CO2. Nah, ini yang tersisa di sini adalah CO2. Nah, itu yang akan dimanfaatkan oleh mikroba, contohnya Brucella abortus. Brucella abortus itu ini ya bisa menyebabkan penyakit, saya lupa namanya, brucellosis atau apa, lupa. Ya, tapi penyakit, ya, penyakitnya lumayan juga. Ini biasanya menyerang pada ini, ya, pemerah susu, ya. Jadi di peternakan, ya, karena itu biasanya ada, ya, mikrobanya di susu-susu yang tidak dipasteurisasi. Oke.
pertanyaannya adalah, what will you do if you want to get fecal microbe? Keep your weapons